Baiklah, perkenalkan saya Kartika Dwi Cayanis Mangunsang dengan NIM 1702542430002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai sistem aquaculture yang dapat digunakan di perkotaan. Sebelum masuk ke topik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perikanan di perkotaan. Nah, perikanan perkotaan merupakan kegiatan yang memanfaatkan lahan atau ruang untuk memproduksi hasil perikanan di wilayah perkotaan. Nah, konsep perikanan di perkotaan ini secara sederhana yaitu memindahkan perikanan konvensional ke wilayah perkotaan. Namun terdapat perbedaan antara pelaku dan media yang akan digunakan. Kalau untuk perikanan konvensional, dia itu lebih berorientasi ke hasil produksi, sedangkan untuk perikanan perkotaan dia cenderung untuk mendukung gaya hidup masyarakat kota atau bisa dibilang urban akan kebutuhan konsumsi pangan yang sehat dan aman seperti itu. Lalu selanjutnya komoditas atau sumber daya atau perikanan yang bisa dibudidayakan atau yang sering dibudidayakan di perikanan yaitu bisa berupa ikan air tawar ataupun ikan hias. Ikan air tawar itu bisa berupa ikan mas, ikan mujair, ikan lele, ataupun bisa untuk ikan hiasnya itu bisa kayak ikan koi, ikan cupang. Nah, kalau misalnya untuk metode dan teknik yang digunakan itu secara sederhana itu banyak, cuman yang memang sering digunakan untuk wilayah perkotaan atau yang biasa digunakan yaitu metode aquaponik, terus ada kolam dan ras atau resirkulasi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai aquaponik, ras dan resirkulasi, ras dan kolam akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah aquaponik. Aquaponik ini sangat cocok diaplikasikan pada lahan perkotaan dikarenakan sistem budidaya aquaponik ini tidak memerlukan lahan yang begitu luas. Aquaponik merupakan alternatif yang membudidayakan tanaman dan ikan dalam satu tempat. Jadi pada sistem aquaponik ini dia mengintegrasikan budidaya ikan secara tertutup atau recirculating aquaculture yang dipadukan dengan tanaman. Kemudian pada aquaponik ini bisa disebut dengan simbiosis mutualisme yang ikan dan tanaman itu mempunyai peran masing-masing yang memberi keuntungan pada kedua belah pihak. Tanaman pada aquaponik ini berfungsi sebagai filter alami yang untuk menjaga kualitas air dalam wadah budidaya ikan. Sementara kotoran yang diserap oleh tanaman ini akan menghasilkan nutrien untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan aquaponik. Menurut Diver pada tahun 2006, sistem aquaponik terdiri dari 3 jenis. Yang pertama merupakan sistem pasang surut, dan yang kedua sistem NFT atau Nutrient Film Technique, dan yang ketiga sistem floating raft atau rakit apung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai sistem budidaya yang dapat kita terapkan di perkotaan. Nah, salah satunya adalah sistem RAS atau yang berarti resirkulasi aquaculture system. Resirkulasi itu sendiri pada dasarnya berasal dari dua kata yang berarti yang berarti kembali dan sirkulasi yang berarti peredaran. Oleh karena itu, resirkulasi aquaculture system atau resirkulasi itu sendiri pada budidaya berarti suatu cara, metode, bisa disebut juga teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan media budidaya atau air agar bisa kita manfaatkan kembali. Dimana untuk melakukan ini kita menggunakan treatment atau filter, baik itu filter kimia, filter fisika, atau filter biologi. Sehingga ini akan lebih menghemat waktu, lebih menghemat air, menghemat biaya, dan juga dengan cara ini media budidaya kita juga lebih bersih, sehingga survival rate atau peluang ikan yang kita pelihara itu untuk hidup atau kelangsungan hidup ikan itu lebih tinggi, sehingga ketika kita panen tentunya akan mendapatkan keuntungan yang lebih.
Nah, bagaimana sih cara kita untuk bagaimana sih cara kerja dari sistem RAS ini sendiri? Nah, cara kerjanya adalah air limbah atau air kotoran dari wadah budidaya kita alirkan menuju filter-filter yang telah saya sebutkan tadi. Yakni kita alirkan pertama ke filter fisika, kemudian filter biologi, dan yang terakhir ke filter kimia. Nah, jadi limbah atau kotoran-kotoran tadi akan disaring di filter fisika atau solid removal. Nah, di sini kotoran-kotoran yang berbentuk fisik atau yang kelihatan secara kasar mata akan disaring. Kemudian kotoran-kotoran halus yang tidak tersaring di filter fisika akan dialirkan ke filter biologi. Di sini biasanya menggunakan tanaman atau menggunakan bakteri. Tujuannya adalah untuk menguraikan kotoran-kotoran yang tidak tersaring di solid removal atau di filter fisika. Kemudian setelah disaring di biofiltrasi atau disaring di filter biologi, tentunya masih ada kotoran-kotoran atau gas-gas yang belum teruraikan dengan baik. Nah, ini akan dialirkan menuju ke filter kimia. Di filter kimia atau disebut dengan soft gas, itu juga kita akan menguraikan kembali gas-gas sisa atau kotoran-kotoran sisa yang tidak tersaring di biofiltration atau di filter biologi dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Salah satunya mungkin kita akan menggunakan kita tahu bahan aktif, salah satunya adalah seperti arang. Nah, seperti itu. Kemudian air yang telah benar-benar bersih ini kita alirkan kembali ke dalam media budidaya, sehingga air yang masuk ke dalam media budidaya itu air yang bersih. Jadi wadah budidaya atau tempat hidup ikan kita itu lebih bersih, lebih baik, survival rate juga lebih tinggi, kesehatan ikan juga lebih baik. Tentunya ini akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ikan itu juga, sehingga ketika kita panen, tentunya hasil yang kita dapatkan atau kita harapkan hasil yang kita dapatkan dengan sistem ini juga lebih. Nah, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu tentang kolam. Kolam itu merupakan suatu tempat budidaya untuk menampung ikan dan memelihara ikan, di mana kolam ini merupakan salah satu wadah yang terpenting juga di dalam budidaya ikan, karena dia dinilai lebih efektif untuk mempercepat pembesaran ikan. Nah, banyak para pembudidaya yang telah menggunakan kolam karena dinilai sudah banyak berhasil dan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, beberapa para ahli itu sudah banyak mendefinisikan tentang kolam, salah satunya yaitu Susanto 1992 yang merupakan kolam adalah suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat oleh manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air serta hewan untuk dibudidayakan. Nah, pembangunan kolam ini bukan hanya dibangun begitu saja, tetapi harus memperhatikan teknisnya. Contohnya dekat dengan sumber air atau dekat dengan masyarakat, kemudian tenaga kerjanya itu berpotensi. Nah, pembangunan kolam selain untuk memelihara ikan juga berpotensi sebagai tumbuhnya pakan alami. Jadi jika kita membangun kolam tidak hanya untuk memelihara ikan, namun kolam tersebut juga harus bisa ditumbuhkan pakan alami, karena pakan alami ini merupakan salah satu pakan yang sangat berperan penting juga di dalam budidaya ikan selain pakan buatan. Nah, kolam di perkotaan itu kolam biasanya dibangun di daratan oleh masyarakat yang telah mempunyai surat izin atau instansi tertentu yang telah sesuai dengan undang-undang tentang perikanan gitu. Dan pembudidaya kolam di perkotaan ini lebih besar daripada yang contoh di pedesaan.
yang kita tampung terlebih dahulu, baru kita isi di dalam kolam.